mereka jadi merasa bahwa walaupun saya sudah janji A, nggak usah saya penuhi. Toh nanti saya dipilih lagi atau enggak tergantung mereka. Sekarang ini kan sering ya kita dikasih janji-janji kosong gitu. Tapi paling tidak pura-pura pedulinya masih ada gitu loh. Karena mereka tahu, wah ini orang-orang bakal milih saya untuk yang kedua gitu. Atau kalau sekarang uangnya semua bakal dipakai, saya membayangkannya gini. Anggota DPRD lagi mau studi banding kemana nih gitu ya. Mendingan dia ngeluarin uang untuk itu ketimbang ngurusin sampah kita. Karena kita udah gak relevan dengan keterpilihan dia gitu. Karena politikus kan bilangnya ini biaya pilkada mahal loh 34 triliun kalau saya gak salah ya. Memang gede banget. Tapi menurut saya demokrasi itu kan ukurannya bukan uang ya. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan pilkada melalui DPRD. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut tentu aku gak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Mbak Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bibi. Selamat sore Farah, selamat sore teman-teman semuanya Sobat Sore. Iya Sobat Sore, kabar baik Mbak Bibi hari ini? Kabar baik, terima kasih. Oke, kita akan ngomongin suatu pembahasan yang sudah menjadi perbincangan publik dari awal tahun 2026 nih Mbak, pilkada melalui DPRD ya. Yang akhir-akhir ini tuh Wakil Ketua DPR RI juga ada statement baru gitu. Beliau mengatakan kalau UU Pilkada ini nggak masuk ke prolegnas tahun ini. Lalu juga isu yang sedang beredar di masyarakat itu pilkada melalui DPRD itu belum masuk ke pembicaraan DPRD gitu, DPR-nya sendiri. Apakah itu pertanda baik atau gimana nih Mbak? Pertanda baik ya mungkin, tapi kalau saya sih melihat pola-pola kerjanya DPR dan pemerintah dalam membuat undang-undang, saya mau skeptis gitu. Skeptis dalam arti kita cross check dulu, jadi jangan langsung happy, tepuk tangan, terus diem aja, tapi kita cross check informasinya. Karena begini, ada dua kemungkinan nih. Jadi memang kalau membahas undang-undang, jadi kan kalau pilkada mau diubah jadi melalui DPRD kan harus melalui undang-undang nih. Kalau membahas undang-undang kan biasanya acuan kita pertama-tama adalah prioritas tahunan. Jadi program legislasi nasional tapi ada yang per tahun tuh. Kalau kita cek, saya udah cek, yang per tahun memang tahun ini nggak ada undang-undang pilkada. Tapi ada undang-undang pemilu. Nah pemilihan umum ya, itu katanya sih mau semacam dibuat kayak omnibus gitu. Nah artinya bisa saja tidak dibahas undang-undang pilkadanya, tapi ada berbagai hal teknis yang bisa mulai dimasukkan ke undang-undang pemilu. Kenapa begitu? Karena pemilu dan pilkada itu teknisnya luar biasa. Bagi Sobat Sore yang belum pernah baca undang-undangnya mungkin bagus juga kalau belum pernah baca karena pusing. Tebal banget. Dan seteknis misalnya tata cara milih, katakanlah kalau KPU pasti ya, tapi misalnya tata cara sistemnya seperti apa, apakah terbuka, tertutup dan seterusnya. Nah jadi hal-hal teknis itu mungkin saja dibicarakan duluan sehingga akan mengunci untuk undang-undang pilkada. Tapi yang kedua, kalau saya juga mau skeptis dalam arti gini, polanya yang sudah-sudah undang-undang TNI misalnya, yang tahun lalu kita ributkan juga ya, itu nggak ada loh di prioritas tahunan. Atau beberapa undang-undang lainnya ya yang kita bisa cek satu-satu, tapi cukup banyak perubahan yang berikutnya dari undang-undang BUMN misalnya karena berkali-kali diubah gitu dalam setahun, itu juga di prioritas tahunan cuma muncul sekali. Jadi menyelak prioritas itu juga sudah lumayan sering dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Masuk di sela-sela gitu ya Mbak, jadi pembahasan gitu ya. Jadi kan kita terkecoh kan, kita acuannya ya namanya juga aturan main kan, kita lihat aturan main dong. Tapi ternyata aturan main itu juga sering dilanggar sendiri oleh pembuat undang-undang. Jadi hati-hati juga menurut saya. Tetap waspada lah ya, tetap waspada. Jangan langsung relief lega gitu ya. Oke, nah terkait dengan pilkada melalui DPRD ini kan Mbak Bibip sempat mention kayaknya kita seperti memasuki orde baru paling baru gitu ya. Boleh nggak Mbak Bibip jelasin maksudnya apa nih, relevansi antara pilkada melalui DPRD lalu juga statement orde baru paling baru ini? Ya karena pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu kan referensinya sebenarnya ke orde baru.
Jadi mungkin sobat sore yang muda-muda ini belum mengalami, tapi orang tua dan banyak mungkin dosen-dosen itu mengalami pada masa Orde Baru itu memang kepala daerah yang memilih itu DPRD. Dan waktu itu karena kita tahu ya Soeharto itu disokong istilahnya tuh, ini istilahnya umum sekali, ABG, ABRI, birokrasi dan juga Golkar. Nah, ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI Polri lah jadi satu. Nah, jadi waktu itu kepala-kepala daerah kebanyakan militer atau polisi. Karena desainnya jadi seperti itu, karena akhirnya jadi ada sentralisasi besar-besaran pada masa Orde Baru. Jadi sentralisasi itu dikontrol dari pusat semuanya, urusan daerah, sumber daya alamnya, kehidupan rakyatnya. Tangannya adalah kepala daerah yang dipilihkan oleh DPRD itu. Nah, jadi kalau kita mau balik lagi model yang dipilihkan oleh DPRD, maka memang persis seperti Orde Baru. Dan kenapa saya bilang Orde Baru yang paling baru? Jadi bukan hanya soal pemilihannya aja, tapi kan kita mesti membaca model pemilihan oleh DPRD ini memang ujungnya adalah mau meresentralisasi, menjadikan kontrol yang kuat lagi dari pusat. Persis seperti zaman dulu. Padahal cita-cita reformasi dulu tahun 98 salah satunya adalah desentralisasi. Nah, kita kan udah mulai ditarik semua nih kewenangan daerah. Ditariknya melalui misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, melalui pemotongan transfer kepada daerah, dan tahun ini bakal dikurangin lagi loh. Nggak punya uang nih daerah nih. Banyak sekali ya, termasuk yang deket-deket kita, Tangerang Selatan gitu kan, pengelolaan sampah juga jadi waduh luar biasa ya. Jadi bayangkan hidup kita sehari-hari itu sebenarnya, sehari-hari itu maksud saya pengelolaan sampah, pertamanan, pemakaman, itu kan yang ngurus pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah uangnya itu udah makin dikurangi oleh pusat. Jadi banyak hal yang pengambilan keputusannya harus oleh pusat. Nah, yang ketiga juga resentralisasi dalam arti waktu baru selesai pemilihan kepala daerah 2024, ingat kan Presiden Prabowo langsung bikin retret. Setelah itu ada retret tambahan. Artinya sebenarnya memang mau dibikin supaya semua nurut dengan perintah dari pusat gitu. Jadi yang diharapkan sama dengan Orde Baru, tapi saya bilang yang paling baru karena ya dengan suasana berbeda, tata caranya berbeda tentu saja sekarang dengan internet dan lain sebagainya. Tapi ya ini pada dasarnya sama, sentralisasi lagi. Oke, hanya dibungkus dengan beda aja gitu ya Mbak ya. Tapi kalau kita lihat lebih teliti gitu ya mirip-mirip lah, mulai dari polanya gitu ya Mbak ya. Esensinya sama. Esensinya juga ya Mbak ya. Oke, nah kalau di misalkan terjadi secara benar-benar dilakukan gitu pilkada melalui DPRD ini kan berarti calon-calon atau kandidat ini tuh istilahnya mereka nggak punya kepentingan kepada warga gitu kan. Biasanya kita ngelihat mereka belusukan atau kayak sosialisasi program dan lain sebagainya. Karena ini dipilih oleh DPRD berarti mereka ini hanya punya kepentingan langsung kepada DPRD-nya, mungkin bisa dikatakan ya Mbak ya. Lalu pasti kan ada celah di antara kandidat kepala daerahnya dengan warganya. Apa yang akan terjadi Mbak kira-kira di antara celah itu? Apakah mungkin programnya akan tidak berjalan secara lurus atau gimana nih Mbak? Ya pasti programnya jadi pertama mungkin tidak nyambung begitu ya, mungkin ya nggak nyambung dengan kehidupan kita. Maksudnya kehidupan warga tuh yang lagi dibutuhkan apa sih? Itu satu. Terus kedua juga kalaupun mereka punya program sangat mungkin tidak akan mereka pedulikan. Maksud saya gini, sangat mungkin ya, tentu saja ada kemungkinan lain, tapi maksud saya mereka jadi merasa bahwa walaupun saya sudah janji A nggak usah saya penuhi, toh nanti saya dipilih lagi atau enggak tergantung mereka gitu. Jadi saya di sini agak sinis ya karena sekarang ini kan sering ya kita dikasih janji-janji kosong gitu, tapi paling tidak kita bisa menagih itu. Dan mereka paling tidak walaupun mungkin pura-pura peduli, tapi pura-pura pedulinya masih ada gitu loh. Karena mereka tahu, wah ini orang-orang bakal milih saya untuk yang kedua gitu. Atau paling tidak kalau udah 2 periode ada kepentingan kan milih partai saya lagi gitu. Karena warga yang milih. Nah bayangkan kalau bukan warga yang milih, bodoh amat lah dia. Mau sampah menggunung di mana aja, mau jalanan bolong-bolong. Buat dia mendingan dia mengentertain pemilihnya DPRD. Pemilihnya yaitu DPRD. Dan
dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah, partai politik. Jadi saya kebayang kalau misalnya dulu itu kita masih berharap ada lah sedikit program apa kayak yang walaupun itu populis ya, tapi ada gitu. Kalau sekarang uangnya semua bakal dipakai, saya membayangkannya gini, anggota DPRD lagi mau studi banding kemana nih gitu ya, bisa aja gitu, mau ke Paris, mau ke mana gitu, ke Jepang misalnya. Mendingan dia ngeluarin uang untuk itu ketimbang ngurusin sampah kita, karena kita udah nggak relevan dengan keterpilihan dia gitu. Berarti ini ibaratnya bukan dari rakyat untuk rakyat ya? Iya, Sama iya. sekali nggak kayak gitu ya Mbak ya? Nggak kayak gitu, makanya Farah saya tuh sering mengingatkan gitu bahwa karena politikus kan bilangnya ini biaya pilkada mahal loh 34 triliun kalau saya nggak salah ya. Angkanya ada lah, tapi kurang lebih segitu, puluhan triliun. Memang gede banget. Tapi menurut saya demokrasi itu kan ukurannya bukan uang ya. Mau 5 triliun, 34 dan lain sebagainya, ukurannya harusnya adalah sejauh mana warga itu beneran terwakili sama orang-orang yang duduk di pucuk pimpinan yang pengurus negara gitu. Dan yang kedua, kalau dibilang 34 triliun harga resminya gitu ya, dana untuk KPU. Cek lagi deh, itu KPU-nya efisien nggak? Sementara kita tahu udah ada di berita-berita juga bahwa KPU itu sewa jet pribadi gitu-gitu loh. Jadi nggak efisiennya di level itu, bukan salahnya warga gitu. Itu yang harus dikritik. Toh pengeluaran gimana ibaratnya kan dia asumsinya tuh anggarannya terlalu banyak, tapi itu kan bukan warga yang meminta gitu ya, bukan rakyat yang meminta ya, emang tuh untuk rakyat, tapi untuk memilih sebesar itu dananya tuh bukan kita gitu yang minta gitu ya Mbak ya. Bukan. Kalaupun kita dikasih pasti banyak juga ya, pas saya duga ya, karena ini udah masif, udah jelek sekali memang. Soal serangan fajar, bansos dan lain sebagainya. Ya itu ada. Tapi kan itu pun sebenarnya melanggar hukum loh gitu. Jadi dan bukan warga yang minta kan, tapi kita itu dibuat supaya tergantung pada sistem yang busuk itu. Kita dibagi-bagiin, kadang-kadang emang nunggu, kadang-kadang ya masa cuma ngasih 500.000 tuh tetangga sebelah dapat 1 juta, akhirnya dia ada kompetisi yang sebenarnya ilegal. Nah kan jadinya mereka hanya menyalahkan warga. Yang saya kesel tuh warga tuh suka dibilang, wah rakyat Indonesia belum siap dengan demokrasi. Buktinya mereka main politik uang. Kan ini ya supply and demand ya. Kita nggak minta maksa, tapi mereka yang membuat kita jadi berharap pada sistem yang busuk itu. Nah harusnya mendingan diperbaiki sistemnya. Karena kalau penegakan hukumnya jalan konsisten, nggak diculasin gitu, sebenarnya kita punya loh aturan main semuanya. Anti politik uang, anti serangan fajar tuh semua ada. Cuma nggak dilaksanakan gitu. Oke, kalau ngomongin anggaran ini misalkan kita melakukan pilkada melalui DPRD nih, anggaran ini apakah nggak pindah Mbak ke elit partai gitu, apa gimana ya? Menurut saya sih pindah. Jadi ini bukan kampanye yang bagus ya, tapi barangkali untuk lebih mudah dikomunikasikan, bayangkan bahwa hal-hal yang selama ini mungkin kita nih warga pemilih dapat dalam bentuk uang gitu, atau bansos atau kaos atau apa aja lah yang bisa dibagikan. Bayangkan itu semua nanti nggak akan didapatkan lagi, tapi benar-benar masuknya ke DPRD. Mungkin saya nggak tahu, itu kan susah dibuktikan ya, misalnya amplop begitu, tapi bisa juga servis-servis itu loh, yang tadi misalnya studi banding, ayo gitu, atau apalah pengadaan mobil misalnya, karena nanti kan si kepala daerah juga akan bekerja sama dalam sistem kita ya dengan DPRD untuk membuat APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah APBD itu kan alokasinya bisa macam-macam, termasuk untuk membuat nyaman kehidupan anggota DPRD. Nah nanti ke situ semua tuh. Oke, tapi ada solusi terbaik gak sih Mbak? Maksudnya daripada kita harus memberikan kewenangannya ke DPRD karena anggarannya yang katanya besar, tapi ada solusinya gak Mbak? Biar kita tuh tetap yang milih rakyat, tapi anggarannya juga ya mungkin bisa diminimalisir, atau seperti apa nih Mbak? Ada pasti. Jadi pertama coba bongkar dulu semua, kalau soalnya anggaran ya, bongkar dulu anggaran penyelenggaraan pilkada itu sebenarnya komponennya apa aja.
Saya yakin sekali banyak yang bisa dibuat lebih efisien. Kayak tadi tuh, ngapain anggota KPU sewa private jet misalnya, itu mahal banget gitu. Kemudian hal-hal kecil-kecil yang di negara lain tuh lazim, cuma di kita tuh kayak pejabat kayak harus diservis bener gitu ya. Misalnya uang dana-dana untuk naik pesawat kelasnya ekonomi gitu-gitu loh. Nah, jadi let alone private jet, harusnya kelas ekonomi misalnya gitu. Kemudian juga anggaran-anggaran untuk sosialisasi yang menurut saya juga seringkali berlebih-lebihan dan harus dikontrol deh, sekali-sekali diaudit. Banyak sekali yang dalam pengamatan saya agak mubazir gitu, penggunaannya nggak efisien sama sekali. Nah, jadi itu saya yakin sekali bisa dikecilkan dari aspek anggaran. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan juga penegakan hukum. Untuk kalau dibilang tadi ya biayanya besar nih karena ada biaya ilegal atau informal tadi untuk bagi-bagi amplop serangan fajar. Nah, kalau penegakan hukumnya kita perbaiki, maka serangan fajar itu kan juga akan bisa sangat-sangat diminimalkan. Kalau perlu dibuat nol. Ditegakkannya dalam arti kalau memang ada sanksi jangan tutup mata dong. Kan selama ini karena kepentingan politik KPU Bawaslu itu kalau ada pelanggaran terutama Bawaslu ya sering tutup mata aja karena ini orang-orang yang punya kepentingan. Karena KPU Bawaslu kan yang milih juga DPR. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga tentu saja partai politiknya sih harus dibongkar. Jadi cara-cara berpolitiknya politikus melalui partai-partai politik itu juga dibuat supaya mereka banyak melakukan pendidikan politik, kaderisasi. Jadi nggak perlu istilahnya tuh mahar ya atau uang sewa perahu. Mereka mungkin bayarin influencer yang sangat terkenal untuk jadi wakil gubernur atau wakil bupati, kan sering begitu tuh polanya. Atau ngambil nepotisme ya, ngambil kerabatnya elit parpol gitu. Nah, itu kan bikin biaya tinggi juga karena harus ngeboost popularitas si orang-orang yang sebenarnya nggak terkenal itu. Nah, itu biaya yang para politikus hitung tuh, wah kos gue gede banget nih. Padahal kalau mereka melakukan pendidikan politik yang benar buat kadernya maupun buat umum, mereka akan dapat kader terbaik. Dan akibatnya warga juga akan dapat pimpinan terbaik gitu. 3 solusi yang Mbak Bibip ngomongin tadi tuh kayaknya agak gimana ya, aku bilangnya agak sulit dilakukan gitu di sini. Maksudnya siapa lagi yang akan melakukan si 3 solusi itu? Toh mereka-mereka lagi yang punya kepentingan lain itu kan yang Mbak ya di partai, entah di kewenangannya yang dia duduki gitu. Jadi mungkin ya itulah gunanya kita sebagai rakyat bersuara ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan kita bukan sebagai yang mengawasi, ya siapa lagi kita akan bisa berharap gitu. Karena sulit sih Mbak ya untuk melakukan tadi, apalagi pendidikan politik ya. Politiknya. Siapa lagi ya ini sebenarnya pendidikan politik loh ini. Iya. Kita sharing-sharing ya. Oke nih Mbak, kan ada survei menurut LSI itu ada 66% tuh yang menolak adanya pilkada melalui DPRD. Tapi ya tetap kan kewenangan masih ada di tahta tertinggi kita gitu ya. Tapi gimana sih Mbak kita tuh sebagai rakyat memperjuangkan atau mempertahankan hak politik kita ya? Ya, jadi memang kita harus bersuara keras sih. Jadi Farah benar banget bahwa kalau kita diem aja, ya mereka benar-benar nggak ada kontrol. Seharusnya kan pemerintah yang ngontrol DPR kan, eksekutif legislatif kan begitu dalam sistem kita presidensil. Nah, tapi kan sekarang ini koalisi Kim Plusnya Prabowo itu besar sekali. Saat ini yang masih bertahan dan mudah-mudahan terus bertahan PDI Perjuangan. Yang lainnya masih hitung-hitungan PKS, mudah-mudahan nanti Demokrat bergeser lagi karena sebenarnya Demokrat kan dulu 2014 Pak SBY itu membatalkan model yang seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak berisik seperti halnya, ingat Agustus 2024 ya waktu itu kan juga ada undang-undang yang mau dibuat oleh DPR RI, terus kita bikin peringatan darurat tuh. Misalnya ada yang turun ke jalan, ada yang bersuara di media sosial. Akhirnya berhenti kan waktu itu kan, dengan segala pertimbangan politik juga sih, maksudnya banyak faktor lah pasti ya. Artinya barangkali memang itu yang mesti kita lakukan, karena pengontrolnya tuh tinggal kita. Makanya kita harus bersuara terus, meskipun
dibilangnya tadi ya nggak jadi kok, makanya skeptis dulu, bicarakan. Dan kalau memang kita punya wakil-wakil, kalau mau turun ke jalan bagus banget, tapi kan nggak semua nyaman begitu ya. Kita bisa bersurat di media sosial atau kita kirim WhatsApp atau email atau surat kepada para wakil kita. Masing-masing kita kan punya daerah pemilihan tuh waktu pemilu. Dan dapil itu ada orang-orangnya yang duduk di DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kita suratin mereka bagi yang nggak nyaman turun ke jalan misalnya gitu. Apapun tapi kita yang mesti bersuara. Karena kalau kita cuma berharap gitu, aduh harapan kita udah sering dikecewain. Mendingan kita bersuara keras. Iya, apalagi Indonesia nih kayaknya kita sudah semakin menganut no viral no justice, no viral no statement, nggak ada statement apa-apa dari pemerintah. Jadi apapun itu harus viral dulu baru pemerintah tuh ya oke, nggak jadi ini, oke nggak jadi ini gitu. Jadi ya itulah kita harus bersuara gitu. Harus ya, Mbak, bersuara, nggak ada, kayaknya nggak ada pilihan lain deh. Iya. Kalau situasi politik sekarang tuh harus, makanya banyak ini kan bercandaan yang capek ya jadi WNI atau enggak apa jalur gampang masuk surga, jalur WNI gitu ya, karena kita yang berat gitu. Tapi itulah kenyataan. Ya kalau kita mau mempertahankan demokrasi, mempertahankan hak kita dan nggak membiarkan hak kita itu dirampas oleh orang-orang yang udah tinggal kipas-kipas saja pakai uang mungkin, kita yang harus bergerak gitu. Oke, nah di wacana ini tuh Mbak Bibip juga sempat menyoroti ya dari resiko terputusnya representasi perempuan terus juga kelompok rentan kalau memang pilkada ini dipilih oleh DPR. Itu sebenarnya dampaknya apa sih Mbak yang akan dirasakan oleh perempuan dan juga kelompok rentan ini? Ya karena begini, kalau bayangkan kalau dipilih oleh DPRD, artinya kan vote-nya benar-benar dari DPRD ya. Iya. Padahal kalau kita lihat datanya hanya ada beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya 0. Oh. Beberapa cuma 1-2 gitu. Jadi itu satu tuh. Artinya waktu vote orang yang ngevote itu benar-benar nggak akan punya aspirasi itu. Kalau misalnya secara representasi simboliknya perempuannya juga minimal. Tapi yang kedua, bayangkan bahwa si calon-calon kepala daerah itu kan nanti dipilihkannya beberapa calon mungkin dipilihkannya oleh mereka-mereka yang di DPRD juga. Biasanya kita tahu sendiri di DPR RI dan juga DPRD pengambilan keputusannya itu per fraksi. Nah artinya nanti per fraksi juga akan yang mengambil keputusan biasanya elit politik. Dan itu perempuannya sangat-sangat jarang. Sedikit, apalagi kelompok rentan lainnya kayak disabilitas. Padahal kan fasilitas daerah itu banyak banget ya. Kita juga kayaknya pasti Sobat Sore juga sering lihat deh. Trotoar di Jakarta aja misalnya atau di Tangerang Selatan. Itu untuk disabilitas netra misalnya yang pakai gerinjil-gerinjil itu ternyata nggak ada gitu kan. Bayangkan itu yang ngurusin kan Pemda. Nah terus kalau misalnya dulu kalau saya bandingkan dengan kalau sekarang ya dipilihnya langsung oleh kita gitu. Kan kelompok-kelompok disabilitas di kabupaten kota provinsi bisa melakukan negosiasi politik. Kelompok miskin kota di Jakarta itu JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota di Jakarta misalnya bikin negosiasi politik dengan calon kepala daerah. Urusin dong hidup kami misalnya. Ada kesempatan itu. Nah kalau dipindah semuanya ke DPRD yang milihin mereka sendiri dan mungkin juga keputusannya keputusan fraksi, akhirnya hal-hal seperti itu kita nggak bisa lihat karena forumnya tertutup. Terabaikan gitu ya. Terabaikan dan kita nggak bisa nilai karena biasanya forumnya tertutup, kita nggak tahu negosiasi apa yang terjadi gitu. Oke, jadi berarti dampaknya ya seolah-olah masyarakat ini nggak ada tuh perempuan dan juga kelompok rentan ya karena ya itu nggak ternotis gitu ya ibaratnya. Nggak ternotis, jadi dianggapnya semua ya mayoritas aja gitu. Oke Mbak Bibip juga sempat mention kalau logika dari pilkada melalui DPR ini bisa ke nasional. Walaupun nih kemarin Wakil Ketua DPR RI juga sempat mention kalau enggak kok kita masih pemilu berdasarkan rakyat gitu, pemilu langsung gitu. Tapi kan mungkin aja itu bisa terjadi gitu ya Mbak ya. Sebenarnya lalu kalau misalkan itu terjadi, apa arti dari
demokrasi kita di masa depan, kalaupun pemilu atau pemilihan presidennya tuh ya kembali lagi versi Orde Lama gitu, Mbak. Iya, makanya saya pakai istilahnya logika pemilihannya. Karena memang yang kemarin dibantah oleh para politikus itu kan mereka bilang ya nggak mungkin dong, itu kan ada di konstitusi. Benar, kita paham itu. Makanya yang saya pakai istilah logikanya. Mungkin nggak tahun ini karena memang belum ada rencana untuk balik lagi ke konstitusi lama gitu. Tapi logika itu sangat mungkin kemudian akan digunakan karena sebenarnya sudah ada rencana amandemen untuk memasukkan GBHN versi baru. GBHN itu garis-garis besar haluan negara, zaman Orde Baru. Sekarang mau dibikin PPHN, pokok-pokok haluan negara. Yang intinya nanti MPR akan punya wewenang lebih untuk menentukan haluan bangsa ini. Yang mana menurut kami, dan itu yang dulu mendorong amandemen, nggak tepat dengan model demokrasi modern. Harusnya ya kalau tentu saja kita butuh semacam perencanaan jangka panjang. Tapi kan kita udah punya di undang-undang tentang perencanaan itu ya, ada rencana jangka panjang nasional, rencana jangka menengah dan seterusnya. Bahkan ada yang tahunan juga. Pakai sistem itu aja udah ada. Nah, kalau amandemen dilakukan, kemudian PPHN masuk, oke, itu baru satu step. Tapi logika itu bisa digunakan untuk kemudian bilang, kalau begitu dipilih presiden pun dipilihkan saja oleh wakil kalian nih di MPR, DPR dan DPD gitu. Logikanya gitu, karena mereka akan bisa bilang bahwa ini polanya udah model dipilihkan nih, udah cocok nih di daerah nih, kita pakai juga yuk di nasional, jadi lebih efisien. Nah, padahal saya pengen masuk ke kritik ini deh. Mereka tuh salah berpikir, karena baik di level nasional maupun daerah, kan kita milih anggota DPRD itu kan sebagai legislatif ya. Kita belajar dong dari zaman SMP SMA ya, PPKN, legislatif, eksekutif. Nah, kepala daerah itu kan eksekutif. Jadi kita nggak bisa mengandaikan anggota DPRD yang legislatif ataupun DPR RI kalau untuk presiden memilihkan kepala negara atau kepala daerah sebagai eksekutif dalam negara presidensil kayak kita sekarang. Jadi model anggota parlemen yang milih eksekutif itu hanya ada di negara dengan sistem parlementer. Maksud saya, kalau memang kita mau ganti ke parlementer, ayo silakan sepakati ganti modelnya parlementer sekalian. Tapi kan ini enggak, cuma mau dipakai sepotong aja untuk menjustifikasi supaya ada kontrol yang gampang melalui DPRD tadi. Berarti ibaratnya ya kalau di daerah bisa, kenapa kita nggak bawa ke nasional gitu mungkin ya, kalau logikanya ini ya. Logikanya akan dibawa, apalagi kalau tuh kan sukses kan gitu-gitu loh. Jadi itu yang kita hati-hatinya di situ. Oke, kan sebenarnya banyak penolakan ya Mbak, dari warga, akademisi, pakar itu juga menolak lah adanya pilkada melalui DPRD ini. Tapi kan ya ibaratnya pemerintah kita tuh tutup kuping gitu kan. Tiba-tiba ya udah ada statement kalau sering ini, kan? tiba-tiba ada statement kalau ini tuh gagal aja gitu. Tapi ibaratnya ya mereka tuh nggak, ya entah diskusi publik itu juga susah gitu kan ya, adanya diskusi publik. Sebenarnya proses legislasi ini tuh dapat dihadapi dengan diskusi publik kah Mbak, atau kritik konstitusi biar memang ya pemerintah tuh benar-benar ya ini loh yang dimau rakyat gitu Mbak. Sebenarnya dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada pasal 96 yang mewajibkan ada partisipasi publik yang bermakna. Jadi bukan cuma tempelan tapi harus meaningful gitu. Nah, jadi seharusnya proses kayak begini nih, legislasi mau mengubah sistem dan lain sebagainya yang pasti akan dilakukan melalui undang-undang, itu harus diikuti atau harus didahului bahkan dengan diskusi-diskusi publik. Itu yang namanya partisipasi bermakna kan. Nah, tentu saja mereka akan berdalih di soal teknis. Misalnya ini kan memang belum ada draftnya segala macam. Tapi kan kita tuh melaksanakan negara kan nggak tergantung pada undang-undang. Tapi tergantung pada values kita dalam democratic society gitu. Jadi benar belum ada draftnya segala macam, tapi seharusnya diskusinya dilakukan secara lebih terbuka. Yang saya tahu berapa kali mereka memang mengadakan pertemuan tertutup. Waktu itu tuh Pak SBY ketemu sama, saya lupa tanggalnya, tapi kalau dicari pasti Sobat Sore gampang carinya. Diskusi dengan Pak Prabowo, terus sorenya
Pak Dasko wakil ketua DPR bilang kita nggak mau bahas tahun ini misalnya. Kemudian ada lagi diskusi tertutup lainnya. Nah maksud saya mestinya idealnya dan kita dorong untuk itu dalam sebuah negara demokratik semua perubahan ide-ide, perubahan gagasan itu tolong dibicarakan secara terbuka. Jadi kita bisa jump in kan, ini nggak setuju, ini konsekuensinya begini. Sehingga nanti itulah yang dinamakan proses yang deliberatif. Karena semua orang bisa ikut bercakap-cakap, berdebat. Berdebat itu bagus banget dalam demokrasi, jangan dijauhi. Nah nanti dengan itu kita mestinya akan dapat hasil yang terbaik. Jadi harusnya sih proses yang diskusi terbuka, kemudian kita boleh jump in bilang nggak setuju dan lain sebagainya harusnya sudah mulai dilakukan. Dan harusnya proses semua itu bukan suatu hal yang asing, hal yang tabu gitu ya, maksudnya dilakukan. Karena emang ya demokrasi memang melibatkan masyarakat warga kita gitu ya Mbak ya. Benar, sama sekali nggak tabu. Malah kita semacam, kalau PPKN kan juga gitu, kita warga nih memang semacam berkewajiban juga kan untuk menjaga arah jalannya negara dan bangsa ini gitu. Oke, nah terakhir nih Mbak, boleh dong pesan-pesannya untuk Sobat Sore untuk mengawal terus nih kasus pilkada melalui DPRD, boleh Mbak? Ya, saya sih berharap kita semua Sobat Sore terus-menerus menyuarakan. Kalaupun secara teknis, lagi-lagi ya, secara teknis mungkin tidak dilaksanakan tahun ini, tapi poin pentingnya bahwa hak warga itu jangan sampai dikurangi oleh sistem yang hanya mengistimewakan elit politik. Yang punya negara ini tuh kita, bukannya para pemimpin kita gitu. Jadi jangan mau diambil hak-hak kita dengan cara apapun. Oke, terima kasih Mbak Bibip sudah datang di podcast Senin Sore. Nah, ingat selalu ya Sobat Sore, kalau negara ini tuh milik kita, jadi kita juga punya hak untuk menyuarakan pendapat kita lainnya. Oke Sobat Sore, jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar kalau kalian punya pandangan lain. Dan like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.